Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang, waktu yang luang, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah pada bulan Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kemudian kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamahu min dzanbi." Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena ikhlas karena Allah, kemudian mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddamahu min dzanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa di masa lalunya. Jadi dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu itu akan terhapus ketika kita saum di bulan Ramadan dengan ikhlas dan penuh pengharapan hanya kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamahu min dzanbi. Allah akan ampunkan dosa-dosa di masa lalu kita. Silakan bagi teman-teman yang sudah bergabung, silakan bisa tulis komen untuk mendukung channel ini. Kemudian jangan lupa di-share. Kemudian dari mana alamatnya. Kemudian kalau ada pertanyaan seputar ciri-ciri gangguan jin, silahkan dipertanyakan. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab. Karena waktu kita insya Allah sampai jam 7 atau jam 7 lewat sedikit seperti itu. Kemudian bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuriqat abwaban nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka. Wa ghuriqat abwaban nar, kemudian pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Itulah kenapa pada bulan Ramadan ini manusia itu dipermudah dalam melakukan aktivitas ibadah, semangat dalam menjalankan ibadah, kuat dalam menjalankan ibadah. Tahajud bisa sampai 11 rakaat, bahkan 23 rakaat.
puasa dari pagi sampai maghrib kuat, membaca Al-Quran kita juga kuat, sedekah kita hebat, semua amal-amalan seolah-olah kita melakukannya. Ini karena syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang terjebak dalam kemaksiatan, orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan, sebetulnya adalah mereka yang di dalam hatinya ada hawa nafsu. Artinya hatinya sedang sakit, qalbun marid, ya hatinya sedang sakit. Dan ini bisa diterapi dengan Al-Quran, dengan cara membacakan, dengan cara mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran ini ada keutamaan mendengarnya, ada keutamaan membacanya. Sehingga diusahakan kalau boleh dua-dua aktivitas ini dilakukan, yaitu membaca dan mendengarkan ayat Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita punya kesempatan besar untuk membangun kekuatan benteng gaib pada diri kita. Kita tahu bahwa syaitan, jin ini selalu mengintai, mengincar kapan waktu kita lemah, kapan ada peluang dia untuk masuk, kapan ada pintu yang terbuka dari diri kita, sehingga dia pun masuk dan mengganggu. Inilah tugas syaitan. Dia selalu mengiringi, mengintai, mencari celah, mencari kapan kita lemah, untuk kemudian dia masuk dan mengganggu kita. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial, bulan yang tepat ketika kita mau membangun benteng-benteng gaib pada diri kita, sehingga benteng-benteng gaib tersebut menjadi penghalang bagi iblis, syaitan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan, tidak punya kekuatan, tidak akan bisa menggoda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-100. Kita akan belajar hari ini ciri-ciri gangguan jin. Tapi saya ingin fahamkan dulu bahwa ada orang-orang yang terbenteng, tertutup, sehingga sehebat apapun gangguan jin, insya Allah dia akan terlindung dari gangguan syaitan, dari gangguan jin. Maka pada bulan Ramadan ini kembali kita kuatkan, dan nanti insya Allah akan kita sampaikan beberapa tips, amalan, pekerjaan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yang itu nanti akan menjadi pembenteng-pembenteng kita secara gaib, sehingga syaitan, musuh-musuh Allah, tidak akan bisa mengganggu kita. Orang yang tidak bisa diganggu yang pertama adalah alal ladzina amanu innahu laisa lahu sultanun. Sesungguhnya setan itu tidak ada daya kekuatan, kehebatan. Alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Orang beriman dia tidak bisa diganggu sama syaitan. Kenapa? Karena orang beriman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang beriman punya kesabaran. Karena orang beriman tawakalnya kuat. Karena orang beriman selalu menjalankan ketaatan. Karena orang beriman selalu bertobat atas dosa-dosa yang dia lakukan. Karena orang beriman dia berdakwah di jalan Allah. Karena orang beriman dia akan senantiasa memperbaharui keimanannya sampai kemudian dia mencapai derajat mu'minun al-haqqa, yaitu mukmin yang betul-betul beriman sempurna. Maka syaitan tidak bisa menggoda orang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang kedua, syaitan tidak akan bisa mengganggu orang-orang
yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering ditanya, Ustadz, bagaimana pembentengan agar kami tidak diganggu syaitan? Dua saja perkaranya. Tingkatkan iman di dalam dada, tingkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, dia ikhlas mengerjakan apapun. Orang beriman, dia sabar ketika ditimpa musibah. Orang beriman, dia bersyukur ketika diberikan nikmat. Orang beriman, ketika orang melihat orang sukses, dia bahagia. Tidak ada dengki, ujub, iri, riya, sombong. Orang beriman terjauh daripada perkara-perkara yang haram. Maka orang beriman terlindungi dari gangguan syaitan. Yang kedua, orang bertawakal. Kenapa orang bertawakal ini tidak bisa diganggu syaitan? Syaitan tidak bisa memiliki kekuatan atas mereka. Karena orang yang bertawakal hanya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. La yarjuna li ghairillah, kata Ibnu Katsir. Yaitu orang-orang yang menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Kalau iman kita kuat, tawakal kita kuat, maka di dunia ini tidak ada makhluk yang kita takutin. Semuanya kita nggak takut. Dan orang yang bertawakal ini justru akan ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sujudku, hidupku, matiku, aku serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tawakalnya kuat, ketika dia diuji dengan rasa sakit, dia tidak akan pernah mengeluh. Dia serahkan sama Allah. Ketika dia tahu bahwa ada orang yang dengki kepadanya, kemudian dia disihir, dia akan serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku ridho dengan apa yang aku rasakan hari ini. Seandainya ada yang zalim kepadaku, ya Allah, aku maafkan dia dan urusannya kepadamu, ya Allah. Serahkan sama Allah. Maka kemudian ketika orang betul-betul bertawakal seperti ini, memiliki iman yang kuat, tawakal yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurus semua lini kehidupan dia di dunia ini. Hidup matinya, ibadahnya, rasa sakitnya, rasa kebahagiaannya, itu akan diatur oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena dia bertawakal hanya kepada Allah. Kita bisa mengambil contoh. Perhatikan Nabi Ayub yang ditimpa sakit selama kurang lebih 18 tahun. Tubuhnya membusuk seperti terkena kusta. Bahkan sampai lumpuh karena antara daging dengan dagingnya lengket. Tapi ketika istrinya bertanya kepada Ayub, "Wahai Ayub, engkau kan kekasih Allah. Engkau kan utusan Allah. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala sembuhkan engkau?" Apa kata Nabi Ayub? Dia bertanya kepada istrinya, "Sudah berapa lama kita dikasih nikmat sama Allah?" Lebih kurang 20 tahun. Maka kemudian Ayub mengatakan, "Saya baru sakit 18 tahun. Saya malu untuk mengeluh kepada Allah, malu untuk memohon kepada Allah, karena ujian yang saya berikan belum sepadan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada saya dan keluarga kita." Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ayub bisa berbicara seperti itu? Bahkan dalam sejarahnya, dalam riwayatnya, Nabi Ayub tidak sekalipun mengeluh kepada Allah. Bahkan untuk mengucapkan aduh, tidak. Ini tingkatan tawakal yang paling top nomor 1. Yaitu ketika dia sakit, dia bersabar tanpa memberikan ikhtiar apapun, justru menguatkan ibadahnya kepada Allah. Ini tawakal yang maha hebat. Orang yang tawakalnya sampai kepada ini, maka
dunia ini apapun tidak ada masalah baginya. Kenapa? Karena semuanya urusan dia serahkan kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Orang-orang seperti ini dia sudah menjual dirinya, hartanya itu kepada Allah untuk membeli surga. Kenapa? Karena iman yang kokoh, tawakal yang kokoh. Orang yang seperti inilah yang tidak akan bisa dirasuki oleh setan. Orang yang seperti inilah yang beriman dan betul-betul bertawakal kepada Allah lah yang tidak akan bisa diganggu oleh iblis dan bala tentaranya. Sebagaimana Nabi Ayub dikasih sakit. Kemudian malaikat Jibril datang mengatakan kepada Ayub, "Wahai Ayub, iblis sudah nyerah. Silahkan kau berdoa kepada Allah." Ternyata sakit yang diderita oleh Nabi Ayub adalah buah tangan iblis. Jadi iblis yang membuat sakit. Maka kemudian setelah 18 tahun lebih, malaikat Jibril memberikan bocoran kepada Nabi Ayub bahwa iblis sudah menyerah. Silahkan kamu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Maka kemudian Ayub pun mengangkat tangannya. Dan ini diisyaratkan dalam sebuah firman Allah menceritakan tentang Ayub. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Rabb-Nya, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit, Engkau Maha Pengasih ya Allah. Maka kemudian Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Bukan hanya sebuah kesembuhan, tapi Allah curahkan nikmat yang luar biasa banyaknya kepada Ayub atas buah daripada imannya yang kokoh. Sehingga imannya ini membuat dia bersabar, imannya membuat dia tidak mengeluh, imannya ini yang membuat dia ridha, ikhlas dengan rasa sakit yang ditimpakan kepada Ayub. Sehingga dengan tawakalnya yang luar biasa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan nikmat yang besar, sebesar-besarnya kepada Ayub. Apa? Berupa harta yang melimpah luar biasa banyaknya. Ya, bahkan dikisahkan sampai terjadi hujan dan hujan itu keras seperti batu. Ternyata ketika dia buka pintu rumahnya belakang, ternyata hujan itu adalah hujan emas. Sampai kolamnya Nabi Ayub penuh dengan emas. Kenapa Allah memberikan nikmat yang begitu besar kepada Ayub? Karena imannya kokoh. Tawakalnya hanya kepada Allah. Ya Allah, saya tidak akan pernah berobat. Saya hanya minta berharap kesembuhan darimu ya Allah. Ini tingkat tawakal yang sangat kuat. Yang syaitan tidak akan bisa merasuki orang yang tawakalnya kuat. Orang yang imannya kokoh, tawakalnya kokoh, maka syaitan akan bertekuk lutut di depannya. Tidak akan berani menggoda. Makanya tips agar bagaimana syaitan itu tidak bisa menembus jiwa kita, tidak bisa mengganggu diri kita, maka tingkatkan iman kita, tingkatkan tawakal kita. Orang beriman sebesar apapun musibah yang menimpanya, maka dia tidak akan pernah mengeluh. Ya Allah, tidak pernah. Orang beriman ketika ditimpa musibah, justru ia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku musibah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, angkat derajatku, angkat dosa-dosaku ya Allah, dikarenakan musibah yang Engkau berikan kepadaku ini. Masya Allah, inilah orang beriman. Orang beriman ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Bahkan dia jadikan sholat dan sabar menjadi permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertolongan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Orang beriman menjadikan sholat,
sabar sebagai peminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu, mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan sholat. Maka kemudian salah satu ciri orang beriman adalah mereka orang-orang yang kuat dalam sholatnya. Maka sedahsyat apapun, sebesar apapun musibah yang Allah turunkan kepada kita, perkuatlah sholat kita. Anda yang suka bolong-bolong dalam sholat, Anda akan diganggu oleh setan. Anda yang sholatnya tidak tepat waktu, Anda akan diganggu oleh setan. Anda yang sholatnya tidak berjamaah, khususnya lelaki, Anda akan mudah dikuasai oleh setan. Kenapa? Orang yang sholatnya main-main menunjukkan kualitas imannya lemah. Ini. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak akan punya kekuatan, tidak akan punya daya upaya bagi orang-orang yang betul-betul beriman dan kepada Rabb-nya dia bertawakal kepada Allah. Seperti itu. Untuk kita melihat bagaimana tawakal yang luar biasa, maka kita bisa mengkaji bagaimana Nabi Ayub yang diuji ya, dengan rasa sakit. Yang sakit ini selama berbelas-belas tahun, tapi dia tidak pernah mengeluh karena tawakalnya hanya kepada Allah. Dia yakini inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, sujudku, hidup dan matiku aku serahkan kepadamu ya Allah. Sekalipun rasa sakit ini teramat sakit, kalau dalam hati kita ada keimanan, maka kita akan yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Walaupun kita rasa ujian ini begitu berat, begitu dahsyat, selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai akhirnya dalam hati kita mengatakan, saya sudah tidak mampu, ujian ini terlalu berat. Sebetulnya bukan karena ujian yang terlalu berat, tapi karena iman kita yang sudah mulai runtuh. Maka apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya nanti kita kemudian meyakini bahwa ujian yang Allah berikan ini adalah sesuai dengan kemampuan saya, akan mengangkat derajat saya, akan menghapuskan semua dosa-dosa saya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk orang beriman, wala takhafu wala tahzanu in kuntum tu'minuna billah. Sudah, tidak perlu takut kamu. Tidak perlu khawatir kamu. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak akan pernah risau, tidak akan pernah berkeluh kesah. Kalau ada masalah, dia tidak akan cerita di Facebook, cerita ke orang, tapi dia hanya mengadu kepada Allah. Dengan cara apa? Malam dia bangun. Sholat tahajud 2, 4, 6, 8 rakaat. Kemudian dia mengangkat tangan, ya Allah, hari ini musibah ini begitu berat ya Allah. Hamba mohon ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba ya Allah. Berikan kekuatan kepada hamba ya Allah. Jadikanlah musibah yang berat ini menjadi musibah yang ringan, karena kualitas iman saya yang kokoh ya Allah. Ini orang beriman. Sebesar apapun musibah, dia akan angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, karena engkau anggap bahwa musibah ini cocok untuk hamba ya Allah, sesuai untuk hamba ya Allah, maka jadikanlah hamba menjadi orang yang sabar. Jadikanlah hamba menjadi orang yang bersyukur. Jadikanlah hamba menjadi orang yang selalu tabah atas musibah yang kau titipkan ini ya Allah. Ini orang beriman. Bukan kemudian dia berkeluh kesah. Paham ya? Nah, inilah hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa syaitan itu tidak punya kekuatan apapun kalau berhadapan dengan orang beriman. Tentu orang yang betul-betul beriman, yang imannya kokoh, yang seperti saya sebutkan tadi, punya rasa sabar dalam hatinya.
Ada ketakwaan yang besar dalam dadanya. Sehingga sekuat apapun serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh iblis, syaitan, bala tentaranya tidak akan pernah tertembus. Kenapa? Karena kualitas iman yang luar biasa. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana kuatnya ketawakalan imannya para sahabat dahulu. Ada keluarga Yasir, ibu dan bapaknya ditangkap, disiksa, kemudian diancam. Murtad kamu dari Islam, kalau tidak saya bunuh. Tapi mereka tidak mau murtad. Tetap kekeh dalam imannya, sampai kemudian ibunya ditusuk. Ya, ditusuk pakai tombak dari kemaluan sampai tembus ke kepalanya. Insya Allah. Begitu kejamnya siksaan yang diberikan oleh kafir Quraisy pada saat itu. Tapi karena imannya kokoh, tawakalnya luar biasa, hidup matiku aku serahkan samamu ya Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah sudah membeli jiwa mereka, Allah sudah membeli harta mereka, kemudian Allah akan ganti dengan surga. Kita melihat bagaimana tawakal para sahabat dahulu, Masya Allah. Maka harusnya kita belajar kepada mereka. Itulah kenapa Rasulullah SAW ketika Umar bin Khattab datang, Rasulullah tersenyum. Wahai Umar, kamu tahu tak? Kalau kamu jalan di satu jalan, maka setan akan menyingkir, cari jalan yang lain. Takut setan. Kenapa? Karena imannya Umar bin Khattab nomor 1. Termasuk kalangan sahabat yang imannya paling kokoh, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nggak main-main. Antara yang hak dan yang batil itu Masya Allah. Kalau yang hak, dia akan bela dengan nyawanya. Yang batil, dia akan bela dia akan hancurkan dengan nyawanya. Cabut pedang terus. Begitu kokohnya iman dia, begitu tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang terjadi? Setan takut. Ya, setan takut. Inilah yang harusnya kita tanamkan. Ayat ini menjadi satu renungan bagi kita bahwa setan tidak akan mampu untuk merasukin, untuk mengganggu, untuk menyakitin orang-orang yang betul-betul beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang baru bergabung, saya sarankan nanti setelah selesai live kita ini, antum ulangi dari awal. Karena materi ini nyambung dan ini materi luar biasa. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan iman dan tawakal sebagai jurus nomor 1 untuk menaklukkan setan iblis. Sehingga mereka tidak akan pernah berani, tidak akan pernah mau berpikir untuk bagaimana menjerumuskan kita kembali, menyakiti kita balik. Kenapa? Kalau mereka berani, maka mereka yang akan hancur. Syekh Dr. A'id Al-Qarni mengatakan, perbanyaklah berzikir. Karena dengan kamu memperbanyak zikir, maka kamu akan menjadikan setan dalam tubuhmu mati bunuh diri. Masya Allah. Syekh A'id Al-Qarni mengatakan orang yang berzikir akan membuat setan yang mengganggu dalam tubuhnya mati bunuh diri. Kenapa mereka mati bunuh diri? Karena mereka tidak tahan. Dan kita ketahui bahwa salah satu ciri orang yang betul-betul beriman kepada Allah adalah mereka yang memiliki amalan zikir yang kuat. Kuat zikirnya. Setiap aktivitas dia selalu ucapkan zikir. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya selalu dihiasi dengan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Semua aktivitasnya akan dia mulai dengan doa. Ini orang beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang-orang beriman. Senjata.
Kalau kita senantiasa berzikir, senantiasa berdoa, maka senjata ini akan menghancurkan musuh-musuh kita, yaitu syaitan dan bala tentaranya. Maka orang beriman tidak akan bisa dikuasai oleh syaitan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuatan, daya upaya untuk menggoda orang-orang yang betul-betul beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah satu kewajiban bagi kita untuk mempelajari iman itu apa. Dalam ceramah-ceramah saya yang lalu, saya banyak menyinggung tentang iman. Kenapa tentang iman? Karena orang yang berimanlah orang yang tidak akan diganggu oleh syaitan. Orang yang berimanlah yang kalau dia sakit, dia jadikan Al-Quran sebagai obat, maka dia akan sembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat kita sembuh dari terapi Al-Quran adalah kita betul-betul mengokohkan iman dalam dada. Kata para ulama, al-imanu at-tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalun bil arkani. Iman itu secara bahasa, iman dalam hati, keyakinan yang ada di dalam hati, yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, yakin bahwa Muhammad adalah Rasulullah, yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk kita, yakin bahwa malaikat itu ada mencatat amal baik kita, mencatat amal buruk kita, kapanpun dia bisa datang untuk mencabut nyawa kita, dan nanti dia dikubur, ada pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat penjaga kubur. Kita akan mempertanggungjawabkan semua di kubur. Kita juga yakin bahwa ada malaikat yang menjaga surga dan menjaga neraka jahanam. Ini iman. Ya. Kemudian iman kepada, yakin di dalam dada bahwa nanti ada hari akhir. Ada hari akhir. Kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ini iman kaum muslimin. Yakin dalam dada. Tapi keyakinan di dalam dada harus diwujudkan dengan lisan. Wa iqraru bil lisan. Harus diucapkan dengan lisan. Para ulama mengatakan syahadat. Dengan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah iman. Dia ucapkan. Makanya orang mukmin dia enggak malu, saya mukmin, ana mukmin, ana mukmin. Dan dia tidak malu untuk menampilkan dirinya sebagai seorang mukmin. Ya. Kalau Anda berpakaian malu dengan pakaian yang menciri khaskan seorang yang mukmin, maka hati dan lisan Anda perlu dipertanyakan. Kita harus bangga mengatakan saya mukmin. Dan kemudian kita harus memberikan contoh bahwa seorang mukmin punya akhlak yang baik. Bahwa seorang mukmin punya lisan yang baik, bahwa seorang mukmin orang akan aman berjiran tetangga kepada dia. Makanya kemudian wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Orang beriman nggak bisa dia hanya yakin dalam hati, kemudian hanya pengungkapan dalam lisan, tapi kemudian tidak mau mengamalkan, berarti belum lengkap imannya. Antum tahu, iblis ini orang yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis pernah menjadi makhluk Allah yang paling taat, yang ketaatannya menyamai para malaikat. Masya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Pernah bertemu dengan Allah, pernah bertatap muka dengan Allah, pernah tinggal di jannah. Ini iblis. Jadi secara keyakinan di dalam dada, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa iblis itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara keyakinan.
Tapi ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, bukan disuruh beribadah kepada Adam, hanya disuruh sujud. Untuk mewujudkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung yang telah mampu menciptakan sebuah makhluk bernama Adam yang sempurna. Sujudlah kamu sebagai penghargaan, kan seperti itu. Tapi iblis tidak mau. Kemudian dia diusir. Kenapa iblis diusir? Karena dia tidak wa'amalu bil alkan. Dia hanya yakin dalam dada, tapi dia tidak mau mengerjakan. Makanya kalau Anda mau menjadi orang-orang yang beriman yang tidak bisa dikuasai oleh syaitan, maka jangan hanya yakin dalam hati. Ucapkan dengan lisan, amalkan dengan anggota badan kita. Apa ciri-ciri orang beriman semua amalkan? Orang yang betul-betul beriman, dia akan menjalankan syariat Allah dengan utuh, tidak tebang pilih. Tidak mengambil mana-mana yang suka saja, kemudian meninggalkan yang dia tidak suka. Tapi dia akan mengerjakan semua baik yang dia suka ataupun yang tidak dia suka. Orang seperti inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Tidak ada kekuatan syaitan untuk menggoda orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin, tajuk kita, judul kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ciri-ciri gangguan jin. Namun saya sampaikan bahwa ada orang yang tidak akan bisa diganggu syaitan. Ada orang yang tidak akan bisa diganggu oleh jin. Yang pertama kata Allah adalah mereka orang yang betul-betul beriman. Yang kedua adalah mereka orang-orang yang betul-betul bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya akan menuntut dia melakukan amal ibadah, amal soleh, ketaatan kepada Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ketawakalan yang kuat akan menuntut dia untuk menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sujudku, hidup dan matiku hanya kepada Allah. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Wala takhafu wala tahzanu in kuntum tu'minuna billah. Jangan takut, jangan khawatir kalau kamu orang beriman. Kenapa kita berkeluh kesah? Karena iman kita lemah. Maka kuatkan iman kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa orang yang bisa digoda oleh syaitan? Orang-orang yang bisa dikuasai oleh syaitan adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama, An-Nahl ayat 100. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Orang-orang yang bisa dikuasai oleh syaitan. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sekutu yang lain, dengan peribadatan yang lain. Orang yang tidak bisa dikuasai oleh syaitan itu ada dua, yaitu orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah. Orang yang akan dikuasai oleh syaitan adalah orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin mereka, kemudian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum perhatikan, siapapun yang hari ini sakit, siapapun yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gangguan-gangguan syaitan, itu menunjukkan dulu dia pernah menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya. Bagaimana menjadikan syaitan sebagai pemimpin? Ketika Anda melakukan maksiat kepada Allah, ketika Anda melakukan dosa, maka itu menunjukkan Anda sudah menjadikan syaitan sebagai pemimpin. Karena sifat asli manusia adalah mereka yang haus dalam beribadatan kepada Allah dan benci terhadap maksiat. Ini sifat asli orang manusia, orang beriman.
Paham ya? Jadi ketika dia melakukan ketaatan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, ini sifat asli orang mukmin. Tapi ketika dia bermaksiat kepada Allah, maksiat, dosa, ingkar, ini adalah sifat syaitan. Maka ketika kita melakukan, berarti kita sudah menjadikan syaitan sebagai referensi kehidupan kita, idola bagi kita, bahkan pemimpin kita yang kemudian kita mengikuti mereka, syaitan-syaitan ini. Dimulai dari dosa-dosa kecil, dilanjut dari dosa-dosa besar, sampai kemudian kita melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah selain daripada Allah. Maka berarti kita sudah terjebak oleh tipu daya syaitan dan kita menjadikan mereka pemimpin-pemimpin kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita jadikan syaitan sebagai pemimpin kita. Jangan kita jadikan syaitan sebagai rujukan utama kita. Jangan kita jadikan syaitan sebagai referensi dalam menjalankan aktivitas. Maka kita akan menjalankan amalan-amalan yang dicintai oleh syaitan. Melakukan dosa besar, dosa kecil, melakukan kesia-siaan, berbicara dengan tutur kata yang menyakitkan bagi orang lain, iri, ria, dendam, hasad. Sifat-sifat ini akan tertanam dalam diri kita ketika kita menjadikan syaitan itu pemimpin. 90 orang dari 100 orang yang sakit, yang kemudian bertemu dengan saya, ikut training saya, sudah ratusan ribu orang, adalah mereka orang-orang yang dulu pernah terjebak dengan permainan syaitan. Pernah ke dukun, pernah melakukan kesyirikan, pernah melakukan ritual-ritual, pernah mengisi ilmu tenaga dalam, atau setidaknya pernah melakukan satu maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita tidak bisa hindarin. Karena siapapun kita, pasti kita pernah melakukan maksiat dan dosa, dan ini menyebabkan, menunjukkan kita masih menjadikan syaitan sebagai pemimpin kita. Kalau setelah kita berbuat maksiat, kemudian kita bertaubat kepada Allah, maka kita meninggalkan syaitan sebagai pemimpin. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila dia melakukan dosa, berbuat kezaliman, kemudian dia mohon ingat kepada Allah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Nah, orang-orang seperti ini awalnya dia mengikuti syaitan, kemudian dia tersadar, kemudian dia ingat kepada Allah, dia bertobat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Maka dia kembali, tidak menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya lagi. Tapi orang yang selalu terjerumus dengan dosa, maka dia menjadikan syaitan sebagai pemimpin. Dan syaitan punya kekuatan dalam mengarahkan dia ini mau jadi apa. Ketika kita menjadikan syaitan sebagai pemimpin, maka syaitan akan memerintah kita sesuka hatinya. Maka syaitan akan mampu berbuat apapun terhadap diri kita sesuka dia. Makanya kaum muslimin, jangan jadikan syaitan sebagai pemimpin-pemimpin kita. Karena ketika kita jadikan pemimpin, maka dia punya kekuatan, kemampuan untuk menggoda kita. Apapun bujuk rayu syaitan, maka tolaklah. Karena syaitan punya ribuan cara untuk bagaimana menjerumuskan kita, sehingga kita dikuasai oleh mereka, sehingga kita bisa disetir oleh mereka, sehingga dia bisa menjadikan kita sebagai bahan uji coba mereka. Jangan jadikan mereka pemimpin. Kalau kita bisa menyebut contoh orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin mereka, maka kita bisa melihat para dukun. Dukun ini sepertinya mereka yang memerintah syaitan, mereka yang menyuruh syaitan. Tapi sebetulnya
Setan tidak akan pernah melakukan apapun yang disuruh oleh dukun kecuali dukun itu sudah mengikuti perintah syaitan terlebih dahulu. Bukankah ketika dukun mau mengobatin seseorang, kemudian dukun itu bakar kemenyan, bakar dupa, dia harus melakukan ritual-ritual tertentu, bertapa, menyembelih ayam, menyembelih kambing. Maka ini menunjukkan bahwa bukan setan yang menjadikan dia pemimpin, tapi dialah yang menjadikan setan sebagai pemimpin. Setan pasti memberikan isyarat untuk dia membantu kita. Begitu juga para dukun-dukun putih. Dukun-dukun putih ini apa? Dukun tapi berpura-pura jadi ustadz. Yang dia baca ayat, yang dia baca zikir. Seolah-olah dia ustadz, tapi sebetulnya dia mengamalkan amal perdukunan. Dia minta kepada syaitan. Walaupun dia mengatakan setan yang ada sama saya setan Islam. Itu penipuan. Itu menunjukkan kamu sudah dikuasai oleh setan. Sehingga kemudian menjadikan setan sebagai pemimpin kamu. Menjadi apa? Menjadi seseorang yang kamu ikutin arahannya. Padahal setan kalau dia betul-betul beriman, dia tahu syariat Allah dan dia tidak akan mau berhubungan dengan manusia. Karena ketika dia berhubungan dengan manusia akan terbuka celah-celah perbuatan syirik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para dukun-dukun ini mereka adalah pesuruh-pesuruh syaitan. Bukan syaitan yang menjadi pesuruh, tapi dukun inilah yang menjadi budak-budak syaitan, sehingga syaitan akan menyuruh mereka melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan kesyirikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka akan terus mengikuti syaitan karena mereka sudah terjebak dengan hawa nafsu. Setan akan membisikkan kepada mereka kalimat-kalimat kemiskinan. Kalau kamu bersama saya, kamu bisa jadi perawat, kamu nanti terkenal, kamu nanti kaya, kamu nanti punya uang yang banyak. Orang kalau berobat sama kamu bisa dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ini adalah jebakan-jebakan setan yang setan tanamkan kepada orang yang punya kepedulian awalnya untuk membantu sesama kaum muslimin, untuk membantu masyarakat. Tapi karena dia berhubungan dengan setan, setan menjerumuskan. Dan pada titik ini sebetulnya dia sudah menjadikan setan sebagai pemimpinnya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dilindungi, agar kemudian kita tidak terjerumus dari hal-hal yang menjadikan setan itu kuat, menjadikan setan itu punya kekuatan mengendalikan diri kita. Yaitu jangan sampai kita jadikan mereka pemimpin-pemimpin kita. Kalau kita tidak sampai kepada dukun, mungkin kita yang datang ke dukun. Maka Anda yang datang ke dukun, kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh dukun dalam pengobatan, maka itu menunjukkan Anda sudah menjadikan syaitan sebagai pemimpin Anda. Kenapa bisa seperti itu? Karena dukun adalah anak buah syaitan. Karena dukun adalah agen syaitan di dunia. Kemudian kita datang ke dukun dan berobat kepada dukun, maka menunjukkan kita sudah menjadikan dukun sebagai pemimpin kita, dan dukun menjadikan syaitan sebagai pemimpin dia. Maka dukun dikuasai syaitan, kita pun akan dikuasai syaitan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang terkena gangguan syaitan, yang awalnya dulu mereka terjebak dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan, kedukun, perdukunan. Coba Anda muhasabah. Anda yang punya gangguan, Anda yang sakit, Anda muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak ke dukun? Bukan hanya dukun hitam, tapi bisa jadi dukun putih. Ustadz tapi
penampilannya seperti ustadz, tapi pengobatannya seperti perdukunan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya ulang lagi, bahwa ada orang-orang yang tidak bisa diganggu oleh syaitan, ada orang-orang yang kehidupannya akan dikuasai oleh syaitan. Orang yang tidak biasa dikuasai oleh syaitan adalah orang yang betul-betul beriman dan orang-orang yang betul-betul bertawakal hanya kepada Allah. Dua ini. Dan orang yang akan dikuasai oleh syaitan adalah orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin mereka. Yang kedua, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan dikuasai oleh syaitan. Maka kita pahami betul bahwa surah An-Nahl ayat 100 ini, kemudian kita renungi, kita pahamin, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah pembentengan diri, sehingga syaitan tidak menguasai kita, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap maksiat yang kita lakukan, karena maksiat itu adalah sifat syaitan, karena maksiat itu adalah perintah-perintah syaitan yang kalau kita ikutin berarti kita menjadikan syaitan sebagai pemimpin. Anda yang hari ini masih makan harta riba, kenapa Anda makan harta riba? Karena Anda mengikuti syaitan sebagai pemimpin Anda. Riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling kecil orang yang melakukan riba adalah sama besarnya dengan orang yang berzina kepada ibu kandungnya sendiri. Bayangkan kalau ada di kota kita anak berzina sama ibunya sendiri. Semua akan mengutuknya, semua akan mencacinya, semua akan memakinya. Tapi kenapa tidak ada orang yang mencaci maki orang yang terjebak pada harta riba? Pada bank-bank konvensional, imam masjid dia, tapi dia terjebak pada bunga bank. Artinya dia melakukan harta riba, memakan harta riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dosanya paling kecil adalah sama seperti dia menzinai ibunya sendiri. Maka orang yang memakan harta riba ini sulit untuk sembuh. Hidupnya akan dipenuhi dengan masalah, hidupnya akan dipenuhi dengan musibah, hidupnya akan dipenuhi dengan bala, dengan dosa. Kenapa? Karena dia menjadikan syaitan sebagai pemimpin mereka. Dia menjadikan syaitan sebagai pemimpin dia. Bagaimana dia menjadikan syaitan sebagai pemimpin tanpa dia sadarin? Dia mengikuti perintah syaitan untuk memakan harta riba. Anda yang korupsi, Masya Allah, korupsi ini perbuatan syaitan. Dan ketika Anda melakukan amalan syaitan, itu menunjukkan Anda sudah menjadikan syaitan sebagai pemimpin Anda. Maka syaitan punya kekuatan, kekuasaan untuk mensetir Anda, mengganggu Anda, merasuki tubuh Anda. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan paham ya, bahwa syaitan itu tidak bisa menggoda orang beriman dan bertawakal. Syaitan hanya bisa menggoda orang yang menjadikan dia pemimpin dan menjadikan ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melakukan persekutuan ya, ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan kesyirikan. Maka kemudian berikutnya saya akan sampaikan ciri orang yang sudah terkena gangguan jin. Siapa mereka? Artinya kalau ada ini ciri-ciri di dalam tubuh kita, berarti kita sudah dikuasai syaitan. Kenapa kita dikuasai syaitan? Karena kita jadikan dia pemimpin, karena kita pernah melakukan kesyirikan atau beribadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua ini. Maka kemudian bertobat dari dua dosa ini. Ya. Tapi kalau dirinci dosanya jadi banyak. Kenapa? Karena setiap amal keburukan yang kita lakukan berarti kita sudah mengikuti perintah-perintah syaitan.
semua maksiat, semua dosa, berarti itu menunjukkan kita sudah menjadikan dia pemimpin. Begitu juga kesyirikan. Oke. Antara ciri-ciri gangguan jin dalam tubuh kita. Kalau dalam tubuh kita sudah ada jin, maka biasanya ada ciri-ciri yang berikut yang saya akan sebutkan. Yang pertama, gangguan pada emosi. Biasanya emosinya tidak stabil. Pemarah, ya, terlalu gampang marah. Kalau sudah marah, sulit untuk diredam. Kemudian selalu ragu-ragu. Ragu-ragu itu dari setan. Ya. Kemudian selalu was-was. Dalam hatinya selalu was-was. Kemudian merasa cemas yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, tidak bisa fokus dalam melakukan amal, termasuk amal ibadah, termasuk dalam pekerjaan. Kalau dia tidak bisa fokus, itu ciri gangguan jin secara emosi. Kemudian pelupa berat. Orang yang gampang lupa itu gangguan setan. Kehilangan kunci, kehilangan dompet, kehilangan istri. Ya, ini adalah gangguan setan. Kemudian khawatir berlebihan. Stres. Orang yang stres, orang depresi, itu banyak sekali diakibatkan karena bisikan daripada bisikan-bisikan setan. Maka Anda yang gampang stres, kalau ada masalah langsung depresi, kalau ada masalah langsung stres, maka itu ciri-ciri Anda sudah dirasuki oleh setan. Berikutnya, sedih yang terlalu berlebihan. Ya, ada orang yang kalau mendapat musibah, mendapat ujian, dia terlalu berlebih sedihnya. Kenapa terlalu sedih? Ya, ini berarti dia sudah dikuasai setan. Kemudian hilang kepercayaan diri. Yang dulunya hebat, berani di depan, ini sekarang kalau disuruh di depan nggak berani. Itu ciri-ciri gangguan setan. Kemudian suka menyendiri, suka di rumah, di dalam kamar, gelap-gelapan, nggak mau berhubungan sosial dengan orang lain. Ini juga gangguan setan. Kemudian mudah tertekan dan mudah tersinggung. Orang yang sedikit ada masalah, ada orang salah sama dia, kemudian tersinggung, dia marah. Ini ciri gangguan setan juga. Secara ibadah, ciri gangguan setan pada ibadah, yang pertama, orang ini sulit untuk mencapai khusyuk dalam ibadah. Kalau dia sholat Allahu Akbar, ada saja yang dia pikirkan di kepalanya. Maka ini ciri daripada orang yang terganggu oleh setan, diganggu oleh setan. Ya. Kalau baca Al-Quran, ada saja bisikan yang menyuruh tinggalkan. Sudahlah, bacaan kamu sudah banyak. Kan sudah 1 juz. Nah, itu setan. Itu gangguan setan. Kemudian lupa rakaat sholat. Anda yang selalu lupa rakaat sholat, itu gangguan setan. Kemudian malas melakukan ibadah. Malas dalam semua hal ibadah, itu gangguan setan. Kenapa? Karena setan memang ingin membuat kita itu malas dalam ibadah. Ini memang misi mereka. Dan mereka akan mengerahkan seluruh bala tentara-tentaranya yang hebat untuk bagaimana menggoda kita sehingga kita malas dalam beribadah. Malas dalam berzikir, malas baca Al-Quran, malas dalam sholat, malas dalam mengerjakan amal-amal soleh. Anda yang malas sedekah, itu ciri gangguan syaitan. Kalau Anda melihat ada kotak infak dalam hati Anda, kemudian kotak infak lagi, Anda sedang dirasuk syaitan. Kemudian susah bangun subuh. Orang yang subuhnya selalu kesiangan, itu ciri gangguan syaitan. Kecanduan maksiat. Orang yang gemar melakukan maksiat, sudah diingatkan, kemudian taubat, buat maksiat lagi, buat maksiat. Orang yang terjebak dalam lubang, kubangan maksiat, orang-orang ini adalah orang-orang yang dirasuki oleh syaitan. Ingat satu lagi, bahwa semua ciri-ciri yang saya sampaikan ini, kalau diruqyah, nanti akan ada perubahan insya Allah. Karena obatnya ruqyah.
dibacakan Al-Quran. Jadi orang yang kecanduan maksiat itu perbuatan syaitan. Ada orang kecanduan merokok, itu perbuatan syaitan, itu gangguan syaitan. Ada orang kecanduan nonton video porno, maka itu adalah kerasukan syaitan. Ada syaitan dalam diri dia, sehingga dia sulit untuk meninggalkan ketagihannya tersebut. Dan dosa maksiat yang lain, antum senaraikan sendiri-sendiri. Kemudian sesat dan ngantuk saat membaca Al-Quran. Anda yang mendengarkan ceramah saya ini tertidur, bisa-bisa itu ciri gangguan syaitan. Ya. Berikutnya, terhalang melakukan satu ibadah. Kalau Anda melakukan ibadah itu terhalang, tidak bisa, maka itu ciri gangguan syaitan. Contoh, ibadah itu apa aja sih? Ibadah itu adalah setiap aktivitas yang kita lakukan atas dasar memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Contoh, orang yang terhalang membaca Al-Qur'an, ketika dia baca Al-Qur'an dia akan kerasukan misalkan. Maka itu adalah ciri-ciri gangguan syaitan. Ada orang yang kalau sholat badannya bergegar, ketakutan, cemas, itu gangguan syaitan. Jadi terhalang melakukan ibadah. Ada orang yang puasa bulan Ramadan ini nggak bisa puasa, ya, karena sakit misalkan. Maka itu ciri gangguan syaitan. Oke, berikutnya, gangguan jin pada rumah tangga. Perhatikan, kalau rumah tangga Anda terganggu seperti yang saya sebutkan nanti ini, maka rumah tangga Anda telah diganggu oleh syaitan. Maka segera ambil antisipasi untuk melakukan ruqyah. Yang pertama, rumah tangga tidak harmonis. Jadi diciptakannya rumah tangga, menikah antara suami dengan istri, lelaki dengan perempuan, litaskunu ilaiha. Tujuannya adalah agar mencapai sebuah ketenangan, keharmonisan. Jadi kalau ada rumah tangga yang di dalamnya percekcokan, bergaduh, berantem terus, itu ciri-ciri diganggu oleh syaitan. Karena salah satu misi syaitan adalah wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Untuk bagaimana tercerai berainya antara wanita dengan lelaki, suami dengan istrinya. Ini misi syaitan. Berikutnya, sering bergaduh. Anak durhaka kepada orang tua, itu gangguan syaitan. Diruqyah. Sulit dapat keturunan, selalu keguguran, kemandulan dan lain sebagainya, itu gangguan syaitan. Tiba-tiba dingin, tidak punya nafsu sama pasangannya, atau lemah syahwat bagi suami, tidak bisa melakukan hubungan badan, terhalang untuk melakukan hubungan intim, ini juga gangguan syaitan. Apapun alasannya. Ada orang yang kalau mau berhubungan dia kerasukan, sehingga tidak berani untuk melakukan hubungan. Ada orang yang ketika berhubungan rasa sakit, sehingga dia tidak bisa melakukannya lagi. Itu gangguan syaitan. Semuanya gangguan syaitan. Ya, dia ingin menciptakan agar rumah tangga itu kemudian tidak harmonis, yang kemudian berujung pada perceraian. Maka dia lakukan apapun daya upaya yang dia bisa lakukan. Berikutnya, tiba-tiba membenci pasangan. Sudah menikah 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 11 tahun, tiba-tiba membenci suaminya, tiba-tiba membenci istrinya. Maka ini adalah ciri-ciri gangguan syaitan. Berikutnya, cemburu berlebihan. Ada yang istrinya terlalu cemburuan, suaminya cemburu buta, itu pengaruh gangguan jin. Karena cemburu ini akan merusak dalam rumah tangga. Terlalu cemburu ya. Kalau cemburu itu bagus. Tapi kalau terlalu cemburu, maka ini jadinya adalah gangguan syaitan. Kemudian berikutnya, dalam rumah tangga ketagihan selingkuh. Ya, istri Anda selingkuh dengan lelaki lain, suami Anda selingkuh dengan wanita lain, itu ciri-ciri gangguan syaitan. Ingat, selingkuh berbeda dengan poligami. Kalau poligami itu diperbolehkan bagi laki-laki, bagi perempuan nggak boleh. Jadi kalau bagi perempuan dia nggak punya alasan untuk
bermain dengan wanita, dengan lelaki lain itu tidak ada alasan. Ya, itu haram, perbuatan haram dan dia sudah dikuasai oleh setan. Tapi kalau bagi laki-laki, dia bisa mengambil cara halal dengan menikah lagi, poligami. Dan ini diperbolehkan dalam syariat Islam, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama terdahulu. Ya, jadi beza. Gangguan pada panca indera. Panca indera itu berarti mata, penciuman, telinga, ya, seperti itu. Yang pertama, orang yang sudah dikuasai oleh setan adalah mereka yang bisa melihat-lihat jin. Ini ciri gangguan jin. Dia bisa melihat jin. Ya. Tengok pojok sana ada jin, pojok sana ada jin. Kemudian bisa merasakan keberadaannya. Dia bisa melihat, kemudian bisa merasakan keberadaan, kemudian selalu mendengarkan bisikan gaib. Apa yang akan terjadi dia sudah dapat bisikan. Atau kemudian sering ada orang yang salam, ada orang yang bercakap-cakap di telinganya, di pikirannya, di kepalanya. Itu ciri-ciri gangguan jin. Kemudian mampu meramal. Ketika melihat seseorang, dia tahu ini niatnya baik, ini niatnya buruk. Oh, masa lalunya seperti ini, oh masa depannya seperti ini. Itu ciri-ciri gangguan jin. Jadi bukan satu kelebihan. Kemudian bisa meramal pikiran orang. Dia tahu isi kepala kita. Maka itu ciri-ciri gangguan jin. Kemudian sering mencium bau atau wangi tanpa wujud. Sering bau bangkai, sering bau wangi, tapi dicari-cari nggak ada wujudnya. Maka ini ciri gangguan jin. Berikutnya gangguan secara fisik. Biasanya orang yang terkena gangguan jin yang sudah dikuasai oleh jin, jantungnya sering berdebar dan sesak saat menjelang malam. Jadi mulai asar sampai malam itu, dia akan selalu, jantungnya selalu berdebar atau sesak. Ini ciri gangguan setan. Kemudian sering pusing di kepala. Kalau dia minumkan obat, reda sebentar, sakit lagi. Reda sebentar, sakit lagi. Ada yang sakit kepala itu nggak pernah berhenti sampai 20 tahun. 17 tahun. Dan ketika diruqyah dia muntah-muntah, sakit kepalanya hilang total. Sakit kepala ini ciri khas gangguan setan, gangguan jin. Kemudian berat di pundak belakang. Di sini. Ya. Kalau selalu berat di sini seperti menggendong atau ada sesuatu, maka itu ciri gangguan jin. Sering sakit di perut, kadang-kadang seperti gastrik atau seperti sakit emah. Anda yang sering sakit perut, ini ciri-ciri sihir yang sihirnya itu termakan. Kemudian penyakit tahunan tapi tidak terdeteksi medis. Ada sakitnya, tapi kalau diperiksa ke dokter, dokter nggak tahu ini sakitnya, nggak tahu apa, bingung dokter. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa di hospital, di CT scanning, ya, tidak ada penyakitnya. Maka, tapi dia rasakan sakit. Maka ini ciri gangguan jin. Sakit bekas operasi. Anda yang pernah operasi, kemudian di bekas operasi itu sakit, maka itu juga ciri gangguan jin biasanya. Kemudian sakit bekas kecelakaan, sama seperti operasi, itu juga gangguan. Selalu pendarahan, selalu keguguran, itu juga gangguan jin. Ya, Anda yang pendarahan selama 1 bulan, 2 bulan, ada yang sampai 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 6 tahun. Darah itu tidak pernah berhenti keluar, bergumpal-gumpal. Maka ini adalah ciri gangguan jin. Kemudian saat tidur, ada beberapa ciri khas gangguan jin pada seseorang ketika dia tidur. Yang pertama, dia selalu mimpi menakutkan. Mimpi menakutkan ini gimana? Mimpi di rumah kosong, mimpi di kuburan, mimpi di tempat yang gelap, mimpi di hutan, mimpi di tengah lautan, mimpi di tempat-tempat yang tidak ada orang, kita sendiri mau keluar nggak bisa. Ini ciri-ciri. Ciri-ciri Anda sudah terkena gangguan jin. Ya, selalu mimpi-mimpi yang menakutkan. Mimpi di tempat kotor, mimpi di toilet atau tandas yang kotor, ya, itu juga mimpi yang datangnya dari setan, dan itu ciri-ciri gangguan jin. Selalu mimpi dikejar binatang buas seperti serigala, harimau,
beruang, buaya, dan mimpi binatang yang berbisa seperti ular, lipan, kalajengking, dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri gangguan jin. Kemudian sering mimpi jumpa hantu. Jadi dikejar-kejar hantu, dikejar-kejar pocong. Ya, ini juga ciri gangguan jin. Selalu mimpi jatuh dari ketinggian. Setiap kali mimpi selalu ada di gedung, selalu ada di bukit. Yang kemudian setelah itu kita terjatuh. Maka itu juga ciri gangguan jin. Sering mimpi jatuh. Selalu mimpi tenggelam. Itu juga gangguan jin. Hanyut, kebanjiran, yang semua yang berhubungan dengan air. Kemudian sering mimpi kebakaran, ya, itu juga gangguan jin. Kemudian selalu mimpi di kuburan. Setiap kali mimpi di kuburan, nanti di kuburan itu orang yang ada di kuburan bangkit mayatnya. Itu ciri gangguan setan. Kemudian berikutnya, mimpi-mimpi yang diiringi dengan nafsu. Itu gangguan jin. Jadi selalu mimpi basah. Anda yang selalu mimpi basah, mimpi melakukan hubungan badan, entah sama orang yang dikenal ataupun sama orang yang tidak dikenal. Atau kadang-kadang wanita itu mimpinya dia dipaksa atau diperkosa dalam mimpinya. Maka ini adalah ciri gangguan jin, ya. Sekalipun Anda menikmatinya. Artinya ada orang yang dia menikmati. Ketika mimpi itu, kemudian dalam mimpi itu melakukan hubungan badan sampai dia merasa nikmatnya, maka itu juga termasuk ciri gangguan jin. Ciri gangguan jin. Apalagi kalau sering. Jadi selalu mimpi basah itu bukan prestasi, tapi itu adalah gangguan setan yang kemudian harus kita sadarin. Kemudian kita harus melakukan terapi. Ada orang-orang yang secara psikologi dia terganggu dengan mimpi-mimpi itu. Dia jadi depresi, dia jadi ketakutan. Ya. Kemudian ada juga cerita dari teman-teman praktisi ruqyah syariah yang lain yang karena selalu mimpi diperkosa oleh jin. Ya, diperkosa oleh jin genderuwo katanya. Itu menyebabkan si wanita ini overseks. Dia punya nafsu luar biasa, memuncak. Kalau sudah punya nafsu ingin buat, dia nggak bisa kendali. Kalau dia tidak punya pasangan, maka dia bisa melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti onani, seperti masturbasi, ya, atau bahkan dengan alat-alat, ya, alat-alat hubungan intim yang dia mungkin bisa beli. Ya, ini adalah ciri-ciri gangguan setan. Jadi termasuk seorang lelaki yang selalu onani, itu gangguan setan. Itu perlu diruqyah. Begitu juga perempuan yang selalu masturbasi, selalu onani, itu juga gangguan setan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan nafsu yang tidak terkendali, atau nafsu yang berubah. Laki-laki harusnya suka sama perempuan, tapi sukanya sama lelaki sejenis, gay, itu gangguan setan. Itu ciri-ciri gangguan setan. Atau perempuan sukanya sama perempuan, itu juga gangguan setan. Ya, seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Dan kalau kita ada ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, maka itu menunjukkan kita sudah terkena gangguan jin. Anda sudah terkena gangguan jin. Apakah dia gangguan jin masuk dengan sendiri, sihir, atau jin keturunan? Ya, itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Tapi secara umum, inilah ciri-ciri gangguan jin. Seperti itu. Kemudian para ulama mengatakan bahwa ketika orang selalu mimpi berhubungan badan, dan dia tahu dengan siapa yang dia melakukan, maka itu bisa menjadi petunjuk bahwa yang menyihir dia adalah lelaki yang hadir dalam mimpinya kemudian melakukan hubungan badan dengan dia. Karena ini banyak terjadi pada wanita-wanita yang dia datang ke dukun, kemudian setelah itu dia selalu mimpi melakukan hubungan badan dengan dukun tersebut. Maka itu ciri-ciri gangguan jin, ciri-ciri Anda disihir sama dukun tersebut.
Dan dukun itu mengambil kesempatan dan menikmatin Anda, menikmatin tubuh Anda. Memang seperti itu. Ya, makanya jangan pernah ke dukun. Segera berobat. Kalau tahu seperti itu, segera berobat, segera melepaskan diri dari cengkraman para dukun-dukun seperti itu. Karena mereka sedang mengambil kesempatan untuk menikmati tubuh kita. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ciri-ciri daripada gangguan jin secara umum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kepada kita untuk memuhasabah diri. Kira-kira saya ini terkena gangguan jin atau belum, kan gitu. Terus kaji lagi. Terus ulang lagi live saya ini karena sangat penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Karena ini berhubungan dengan jin, berhubungan dengan bagaimana upaya kita agar setan itu tidak menggoda kita, tidak merusak kita, tidak bisa menguasai kita. Ya, disampaikan tadi dalam surah An-Nahl ayat 100 tadi ya, bahwa ada orang-orang yang tidak bisa diganggu oleh setan, yaitu orang-orang yang betul-betul beriman dan bertawakal kepada Allah. Dan saya juga sudah kupas tadi bagaimana iman, kenapa orang yang beriman ini tidak bisa diganggu oleh setan, kenapa orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah ini tidak bisa dikuasai oleh setan. Itu saya sudah sampaikan tadi. Begitu juga kenapa orang yang menjadikan setan itu sebagai pemimpin itu mudah dikuasai oleh setan. Dan bagaimana manusia menjadikan jin sebagai pemimpin, itu juga sudah saya jelaskan tadi. Dan kenapa orang yang melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mudah untuk diganggu oleh setan, tadi saya juga sudah jelaskan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita sama-sama dukung ya dakwah ini dengan cara share. Share, kemudian jangan lupa komen, karena komen ini akan menaikkan rating sehingga orang banyak tonton seperti itu. Dan ketika mereka menonton, artinya kita juga sudah ambil saham daripada dakwah ini insyaallah. Ya, silahkan komen setidaknya nama dari mana supaya kita tahu dari mana saja ya sahabat-sahabat FB yang mengikuti live kajian-kajian saya setiap pagi insyaallah jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, maksimal jam 7.30. Dan insyaallah kita suatu saat nanti juga akan sharing ilmu ruqyah syariah bersama para ulama-ulama ya. Kita bicara santai, saya juga bicara dengan santai sehingga Anda semua bisa memahami dengan maksimal insyaallah dari rumah sendiri. Seperti itu. Berikut ya tadi sudah saya sampaikan ciri-ciri gangguan jin dan sihir insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa paham semua dan kita bisa mengkaji, melihat diri kita sebetulnya ada gangguan jin atau tidak. Kalau ada, maka lakukan ruqyah-ruqyah mandiri sebagaimana yang saya sudah ajarkan ya di pertemuan-pertemuan yang lalu, dan saya akan ulang-ulang terus nanti insyaallah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya sering tercium bau wangi bila keluar rumah dan semasa berniaga. Dari Atieni Sabah. Terjawab ya pertanyaannya dengan pertanyaan-pertanyaan ya, jawaban-jawaban tadi yang saya sampaikan, ciri-ciri gangguan jin. Bahwa ketika Anda selalu mencium bau ya, kalau Anda selalu mencium bau wangi, bau busuk di rumah Anda, di tempat niaga Anda, maka itu adalah ciri-ciri gangguan jin. Alhamdulillah. Soleh Hafiz Men hampir tertidur dah. Tersedar balik, terdengar ciri-ciri gangguan jinnya, masya Allah. Tertidur lagi ya, karena tidur itu ciri-ciri gangguan jin, gangguan setan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.